welcome back to my YouTube channel. Sekali kita juga butuh ruang untuk berbagi, bercerita, lalu jadi berkat. Yuk kita cerita. Balik lagi bersama dengan aku Novri Zebua di Kita Cerita episode ketiga. Dan kali ini aku gak bakal sendiri, tapi akan ditemani dengan seseorang yang sangat luar biasa, cantik, smart, humble, penerima beasiswa LPDP S2 di Wageningen University Polandia. Langsung saja, Umar Daily. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian like, comment, share, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan pastikan kalian juga bisa mengaktifkan tombol notifikasinya supaya kalian selalu menjadi yang pertama untuk mendapatkan video-video yang selalu aku upload setiap saat. Iya, cantik sekali Lumar, glowing wajahnya, ceria sekali. Ini memperlihatkan bahwa ternyata Lulu ini lagi senang-senangnya ya. Kenapa sih lagi senang-senangnya? Nanti kita akan jawab di scene berikutnya. Oke, gimana Lu kabarnya selama pandemi ini lebih tepatnya? Ya puji Tuhan sih masih bersyukur, masih sehat, masih bisa bangun pagi hari. Cuman emang harus stay at home kan, juga harus batasin apa kegiatan di luar juga. Jadi kayak ngurangin ketemu teman-temannya dan segala macam. Dan di sini kan juga lagi kelas online juga, harusnya kelas kan. Cuman jadinya jatuhnya kelas online gara-gara kondisi masih kayak gini. Kamu apa kabar? Puji Tuhan, aku juga baik seperti Lulu. Ya, kalau di sini sih aman-aman aja. Aku kebetulan lagi di Nias dan Lulu lagi di Jogja ya ini ya? Iya, udah dari awal Maret, tanggal 2 Maret sampai sekarang tuh di Jogja. Awal Maret ya? Ya ampun, berarti sebelumnya di Jakarta, terus ke Jogja gitu? Dan kayak aku tuh resign akhir Februari, langsung besoknya tuh langsung ke Jogja gitu. Wah, keren banget. Berarti iya, memang waktunya benar-benar efektif, produktif ya? Exactly, jadi kayak menggunakan waktu semaksimal mungkin gitu loh. Iya, betul, bagus banget. Iya, memang sih kita harus memaksimalkan waktu, apalagi kan saat-saat ini lebih di rumah aja, jadi bagaimanapun ya kita harus maksimal mengefisienkan waktu yang ada gitu. Benar, apalagi ini juga termasuk efisien waktu loh, Nova. Iya, betul, amin ya. Sharing-sharingnya kita berfaedah juga malam hari ini. Iya, jadi berarti sekarang Lulu lagi sibuk untuk persiapan S2 di Belanda, betul ya? Betul. Ya. Itu apa aja sih maksudnya persiapannya, kesibukannya lah selama setelah kamu resign dari pekerjaan sebelumnya, terus ke Jogja, apa aja sih yang dipersiapkan, apa aja kesibukannya Lulu, mungkin itu ada yang harus dikerjakan secara online atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya tuh kan, ini bukan penjelasan dari daftar sampai pengumuman kan, ini setelah pengumuman kan. Jadi kayak hari-hari ini tuh dari awal Maret, harusnya sampai akhir bulan ini tuh aku ada kelas lebih ke pendalaman IELTS. Bahasa Inggris. Jadi kelasnya itu weekdays dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Setengah 3 sore sih tepatnya. Nah, nanti setelah ini kita akan ngikutin namanya ada PK, persiapan keberangkatan. Itu disiapkan, itu tuh program dari LPDP juga. Sekaligus untuk untuk program kepemimpinan juga sebelum kita diberangkatkan. Nah, setelah itu baru mulai studi. Jadi persiapan bahasa ini dulu, pengayaan bahasa, PB di UGM. Kebetulan saya dapat jatahnya di UGM. Kemudian nanti ada persiapan keberangkatan selama 1 minggu. Nanti di Jakarta juga ada wismanya tertentu. Nah, baru setelah itu diberangkatkan gitu. Oh gitu ya. Berarti lebih ke ini ya, pengayaan bahasa, terus persiapan untuk leadership-nya, pendalaman IELTS-nya. Exactly. Wah, by the way kemarin IELTS-nya berapa poinnya? Pasti gede banget nih. Aduh, biasa aja sih. Enggak lah. Yang penting bisa lolos UNIF-nya kan. Iya, betul. Persyaratan dari UNIF-nya itu kan 6. Iya. Jadi aku di atas itulah. Wah, keren banget. Karena nggak semua orang bisa mencapai hal itu. Karena mungkin ada beberapa orang yang gagal untuk apply beasiswa. Itu karena IELTS-nya kurang mencukupi. By the way, aku juga
apa namanya, kemarin cuma try out IELTS tapi nggak jadi ikutan dulu karena aku udah give up duluan. Aduh, kayaknya ini berat banget karena ya memang aku belum mencoba sih. Tapi good job buat Lulu, wah keren banget. It's okay. Kalau bahkan temenku juga ada yang nyiapin sampai 1 tahun sih. Jadi memang setiap orang itu kan beda kan struggle-nya di area mana. Tapi pada ujungnya itu ya aku rasa kalau kita nggak menyerah pasti bisa sih. Entah itu bahasa Inggris atau apapun itu pasti bisa lah. Kamu juga, Nov, bahasa Inggris kamu bagus. Enggak, pastinya Lumar keren banget. Lumar ini apa namanya? Dulu ini loh waktu SMA apa namanya yang juara satunya ya? Try out gitu. Iya kan? Aku masih kamu ingat loh, kamu bisa ingat sih? Ingat dong. Aku yakin kamu udah lebih tepatnya. Kamu baca ya? Ya, aku baca di CV. Jadi masih memorable lah dengan Lumar. Nah, Lumar, aku tanya dikit. Pastinya sih banyak yang penasaran. Gimana sih prosesnya Lumar itu bisa dapat beasiswa S2 di Belanda, Wageningen University. Cerita dikit Lumar. Sebenarnya dulu waktu aku masih kuliah, itu kan aku sempat tertarik untuk ikut beasiswa gitu-gitu kan, dan pengen banget ke luar negeri. Di gereja itu kebetulan apa namanya, pastornya itu selalu bilang ke kita seperti ini, kalian harus doain kalau misalnya kalian pengen lanjut studi, ya jangan muluk-muluk, nggak harus apa namanya berhenti di S1, tapi bisa lanjut S2 dan nggak cuma di Indonesia, tapi kalian juga bisa ke luar negeri. Nah, saat itu aku berdoa kan ke Tuhan, aku pengen banget nih Tuhan bisa ke luar negeri. Tapi memang sampai sekarang karena aku belum mencoba, karena aku udah ini sih, mungkin aku punya prioritas yang lain, akhirnya prioritasnya nggak ke sana kan. Tapi waktu punya semangat, punya fire, api waktu itu, waktu dibilang sama pastornya, jadi mulai nyari-nyari kan, mulai nyari-nyari apa namanya, apa sih persyaratan yang harus dilakukan, terus universitas yang dituju itu di mana aja. Nah, karena kebetulan aku jurusannya hospitality, pariwisata, aku carinya itu di Eropa, dan salah satunya di Belanda. Dan di Wageningen itu ternyata ada tourism. Ada ya, betul. Lupa. Iya, aku lupa nama majornya. Itu kayaknya tourism, apa ya, tourism management atau pokoknya ada tourism environment, jadi dia lebih kepada apa namanya lingkungan pariwisata. Dan aku sebelumnya pernah tertarik untuk ke Wageningen itu, dan ternyata meskipun saat ini aku belum mencapai impian itu, teman aku, sahabat aku, ya wanita yang paling cantik ini, Lumar Daily, sudah mewujudkan impiannya. Aduh, alay bisa sampai di Belanda ya, dan lagi persiapan sekarang. Mungkin sekarang Lumar bisa cerita nih, bagaimana sih prosesnya Lumar bisa mendapatkan beasiswa S2 di Wageningen University di Belanda? Kalau orang bilang sih kayak prosesnya itu bukan 1-2 hari atau 1 minggu ya, Nov. Jadi semua itu berdasarkan dari didasari oleh pengalaman masa lalu juga, niat di masa lalu dan segala macam. Jadi kalau boleh cerita dikit juga tuh, aku juga pernah melakukan pertukaran pelajar di luar negeri 2 kali. Nah, sebenarnya itu awalnya itu pada awal kuliah itu aku udah tahu mau ngapain sebenarnya. Jadi ada awal kuliah aku udah punya mimpi gitu loh. Ada 2 hal yang paling aku inginkan pada saat awal kuliah itu. Jadi yang pertama itu ikut pertukaran pelajar, bisa merasakan ya nuansa kuliah di luar negeri itu kayak gimana. Kemudian ikut mendaftar sebagai mahasiswa berprestasi. Jadi cuma itu 2 doang. Nah, nanti yang lain-lain mengikuti. Nah, mimpi yang besar itu tuh aku keep selama aku studi. Jadi seperti yang kamu bilang juga, kayak kamu doain apa yang kamu mau. Aku selalu doain apa yang aku mau. Wow. Bahkan sebelum jadi semester 4 itu adalah pertama kali aku melakukan pertukaran pelajar keluar ke Jepang. Aku ingat banget 1 tahun sebelum semester 4 itu aku doain buat pertukaran pelajar. Nah, di semester 4 itu juga aku ikut ada seminar untuk beasiswa untuk lanjut S2. Nah, aku tuh sampai kayak gitu loh. Jadi ketika teman ajak, aku ikut kemana, bahkan kadang sendiri atau kadang juga bareng teman. Aku it's okay gitu loh kalau sendiri. Nah, itu tuh membuat niatku atau motivasiku tuh tetap ada gitu loh, tetap keep on track gitu. Jadi kayak aku ini ikut student exchange, kemudian tahun depannya lagi, tahun 2017, aku ikut lagi yang 1 tahun yang untuk skripsi. Jadi skripsiku 1 tahun di luar negeri, jadi 3 tahun di kampus ini, 1 tahun di luar negeri. Nah,
sampai lulus pun, sampai aku kerja pun, kayak mimpi untuk S2 itu masih tetap ada, dan aku pikir, dan masih memungkinkan dari segi umur, dan aku juga masih punya energi kan untuk belajar. Jadi kayak, kapan lagi kan kesempatan datang gitu kan, terus aku pikir banyak banget benefit dari S2 juga, akhirnya aku ambil kesempatan itu, dan puji Tuhan lewat banyak proses, pokoknya semuanya emang karena kebaikan Tuhan sih, akhirnya bisa dapat beasiswa LPDP. Wah, keren banget. Aku sampai merinding, tau gak sih? Apa namanya, perjalanan Lulu itu keren banget pokoknya. Dan sangat-sangat menginspirasi aku secara pribadi, betul. Karena pencapaian kamu itu belum tentu semua orang bisa mendapatkan hal itu. Dan kamu membuktikan bahwa kamu bisa. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan sih, Lu. Ini aku bacain dikit. Ada satu pertanyaan dari, apa namanya, yang kemarin. Kan aku sempat posting di IG story, di IG story, apa namanya, bagi siapa yang bertanya gitu bisa tanya. Nah, ini aku mau baca dulu. Pertanyaan dari Muhammad Nurfiakib SE. Jadi pertanyaannya, motivasi dia, maksudnya motivasi Lumar bisa sehebat itu apa sih, Nov? Nah, jadi dia penasaran, apa sih motivasi kamu yang bikin kamu bisa berada sampai di titik ini? Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya itu kan tentu saja motivasi terbesarku kalau boleh jujur ini itu sebenarnya adalah orang tua sih, kedua orang tua. Nah, karena dari awal banyak banget proses yang aku alami, dan puji Tuhan itu kayak dukungan orang tua tuh sangat besar yang aku rasain. Jadi secara mental aku didukung, dan itu membuatku tetap termotivasi, terutama di bagian pendidikan, di bagian studi. Nah, kan kebetulan juga kedua orang tua itu kan guru ya, Bapak Ibu tuh guru. Jadi Bapak guru SD, Mama SMP. Dan mereka tuh selalu bilang kayak gini, kayak ke aku dan Abang, aku cuma 2 bersaudara, mereka bilang kayak gini, "Nah, kami nggak bisa kasih warisan apa-apa buat kalian. Yang ada itu cuma rumah, dan rumah itu kan buat Abang juga. Tapi satu-satunya yang bisa kami pastikan, bahwa kami izinkan untuk bisa bersekolah tinggi." Nah, dari situ aku tuh kayak terbukakan, maksudnya wawasanku, jadi kayak aku, kalau orang tua support segininya, berarti aku harus melakukan yang terbaik juga kan, karena orang tua support. Dan selama kuliah pun mereka nggak pernah biarin aku khawatir masalah keuangan, dan itu benar-benar makanya aku bisa fokus gitu loh, studi, exchange, organisasi, segala macam itu, karena mereka selalu bilang, kamu nggak usah khawatir, yang penting kamu rajin belajar, kamu sungguh-sungguh belajar. Nah, itu ya jadi motivasi aku. Bahkan untuk lanjut S2 ini, kalau boleh cerita juga, kan namanya kita udah kerja itu, kayak kamu bilang, kita punya prioritas lain, iya nggak sih? Dan kalau udah kerja itu kayak capek banget buat atur waktu, energi, kayak semua itu terkuras gitu loh, dari jam 8:30 sampai jam 6 sore, aku kadang-kadang lembur. Jadi kayak benar-benar harus ambil waktu untuk persiapan beasiswa, untuk beasiswa S2 dan segala macam. Nah, pada saat pembukaan beasiswa LPDP ini, aku tanya orang tua dulu, Nov, gimana Pak, aku masih kerja, aku masih enjoy kerja dan segala macam. Cuma Bapak bilang kayak, kapan lagi sih ada kesempatan kedua gitu, kamu harus coba ambil kesempatan ini gitu, selagi kamu masih muda dan segala macam. Dan aku pikir awal-awal itu bukan timing yang tepat gitu ya, tapi setelah aku jalanin ya puji Tuhan banget sih, itu timing yang tepat. Jadi menurutku itu motivasi dari orang tua. Tapi kalau kita nggak punya niat sendiri juga, aku rasa itu juga mustahil. Jadi kayak semacam ada koneksi gitu loh dari orang tua kita yang support, dan aku juga yang sebenarnya bersungguh-sungguh, karena aku pengen rasakan banyak pengalaman juga, terutama di luar negeri dan segala macam. Akhirnya aku tetap berusaha gitu. Akhirnya ya itu sih, puji Tuhan ya, Tuhan bukakan jalan. Iya betul, karena yang namanya support dari orang tua itu kan mereka adalah orang-orang terdekat kita ya. Circle kita yang paling dekat itu adalah orang tua. Jadi bagaimanapun dukungannya mereka itu sangat-sangat powerful dan untuk kita pribadi. Dan aku setuju sih, maksudnya motivasi yang mereka berikan itu yang memboost kita, yang membuat kita jadi semangat untuk bangkit, semangat untuk melakukan apapun. Dan aku pribadi juga ini sih, Lumar, aku sayang banget sama orang tua aku, keluarga aku, sehingga apapun dalam mengambil keputusan pun aku selalu diskusi dengan mereka. Jadi nggak berani ambil sebuah keputusan berdasarkan keinginan aku sendiri, tapi aku berusaha diskusi dengan mereka juga. Jadi ya sama kita ya, maksudnya motivasi itulah yang harus tetap kita pertahankan. Dan restu dari orang tua itu juga menentukan kesuksesan kita
di masa depan, dan aku yakin banget dengan hal itu. Yes. Dan seperti yang Lulu bilang tadi, iya, seperti yang Lulu bilang tadi, aku tuh udah terlalu nyaman, aku berada di zona nyaman, bekerja, terus ngapain lagi ya lanjut kuliah? Kan kalau misalnya kerja, kita bisa menghasilkan uang, menghasilkan banyak relasi, meningkatkan network, meningkatkan kapabilitasnya kita. Tapi kalau misalnya harus lanjut S2, iya sih dapat ilmu lagi gitu, dapat gelar lagi. Tapi ya cuma sebatas kuliah menghasilkan uang, ya mungkin kalau misalnya kita mau part time begitu. Nah, tapi balik lagi seperti yang Lulu bilang tadi, ya selagi ada kesempatan ya kita ambil gitu. Kenapa kita biarin gitu aja? Karena kesempatan itu cuma datang sekali dalam kehidupan seperti itu. Dan selagi kamu masih muda, ya kamu bisa mengambil kesempatan itu. Ya perbuatlah hal-hal yang bermanfaat selagi muda. Aku kayak berasa udah tua ya. Emang udah tua sih sebenarnya kita. Ya, jadi kan? Aku setuju banget sih. Emang kalau ngambil keputusan terbesar, keputusan terbesar itu aku pasti butuh restu dari orang tua, itu wajib sih. Kalau mereka bilang no, aku akan pertimbangkan itu beribu kali gitu untuk nggak ngelakuin itu. Dan aku juga saranin itu masalah motivasi ini, kayak motivasi setiap orang itu kan beda kan. Jadi pertama sebelum ngelakuin apa tuh coba find your why. Jadi kenapa kamu pengen lanjut ini, kenapa kamu pengen ini, dan usahakan itu alasanmu itu cukup membuat kamu yakin gitu loh, cukup membuat kamu bersemangat untuk mencapai hal itu. Aku harap juga kayak teman-teman, ini saranku juga, kayak sebelum melakukan sesuatu atau mengambil keputusan yang besar untuk melakukan sesuatu, find your why, find your reasons gitu di balik itu semua, karena itu akan menjadi kekuatan besar buat teman-teman untuk ketika mengikuti prosesnya dan ketika akan memulai studinya. Karena itu menurutku nggak mudah gitu loh, ada banyak tahapan yang bikin kita capek, down, energi dan semuanya, lemas dan capek segala macam. Tapi kalau kita punya niatan tadi, kita punya keyakinan yang besar tadi, itu akan tetap ngasih semangat gitu loh, kekuatan buat kita untuk lewati itu semua. Dan kayak kenapa alasannya harus tepat? Karena kalau alasannya contohnya ya Nov, cuman pengen foto di menara ini. Nah, itu bukan alasan yang cukup untuk membuat kamu bisa bertahan dengan segala tantangan di situ, yang dimana kamu akan ketemu culture shock dan segala macam, itu nggak cukup sebenarnya. Jadi kayak harus ada niat dari dalam hati sendiri. Dan aku juga kayak motivasiku sebenarnya kayak mungkin ini agak lucu, tapi aku pengen dengan aku lanjut ke S2 gitu, teman-teman lain bisa lihat, terutama anak-anak NIAS juga, untuk termotivasi bahwa lanjut S2 itu salah satu pilihan yang menarik untuk dibuat gitu loh, terutama di masa muda mereka, di luar negeri terutama ya. Jadi untuk merasakan berbagai pengalaman dan segala macam, itu salah satu pilihan terutama buat wanita gitu loh, buat cewek yang cenderung kayak orang-orang agak underestimate kadang-kadang kan. Cuman kayak aku pengen tunjukin aja gitu loh, kalau sebenarnya bisa dan jalannya itu banyak gitu. Dan terutama kalau ngomongin beasiswa LPDP ya Nov ya, ini tuh ada beasiswa afirmasi gitu loh, khusus buat daerah 3T yang salah satunya NIAS, dan kecuali kota Gunung Soli ya, jadi NIAS Barat, NIAS semuanya, NIAS Utara, kita sangat sangat didahulukan sebenarnya, sangat dispesialkan gitu untuk mencoba beasiswa ke luar negeri juga. Dan kan kamu tadi sempat bahas tentang IELTS atau TOEFL. Nah, kalau kamu daftar beasiswa afirmasi ini, kamu cuma butuh TOEFL ITP 450. Setelah itu kamu akan ikut pengayaan dari LPDP sendiri. Jadi aku cuma sebenarnya kayak mau bilang itu tadi, aku pengen kasih contoh gitu buat teman-teman yang tertarik S2. Makanya aku selalu terbuka untuk sharing ya, atau untuk ketika ada yang DM atau gimana, aku selalu terbuka. Karena kesempatan, maksudnya selalu ada kesempatan gitu buat teman-teman yang punya mimpi untuk S2 ini. Gitu. Iya, betul banget. Karena aku yakin banget sih, banyak banget anak-anak daerah kita yang pasti pengen lah seperti Lumar, bisa mencapai impiannya, bisa kuliah di luar negeri. Aku juga punya kerinduan untuk hal itu. Nah, tapi yang menjadi batasannya sebenarnya itu bukan karena ekonominya, bukan karena kondisi lingkungannya, bukan. Tapi sebenarnya yang mempengaruhi itu adalah internalnya dari dirinya sendiri. Karena aku pribadi, aku coba flashback di masa lalu. Kenapa sih aku punya kerinduan untuk melanjutkan S2 ke luar negeri misalnya, tapi kenapa itu nggak lanjut? Karena aku sedang ngebatasin diri aku, ngebatasin mimpi aku, sehingga aku lebih punya prioritas yang lain, sehingga untuk prioritas yang ini itu nggak aku dahulukan begitu. Nah, akhirnya aku cuma sebatas
pengen, tapi tidak melakukan tindakan yang konkret. Maksudnya tindakan yang nyata untuk mencapai hal itu. Karena sebenarnya kalau kita punya mimpi ya kita harus kejar itu mati-matian sampai berdarah-darah lah istilahnya, sampai finish strong gitu kan, sampai garis akhir. Nggak mungkin kita cuma ngebayangin, mikirin, tapi kita nggak melakukan hal itu dengan tindakan yang nyata. Ya simpelnya gini lah, kalau misalnya cari-cari beasiswa, pergilah ke pameran-pameran, misalnya education fair gitu kan. Kemudian ketahui apa aja persyaratannya, dan kemudian cari infonya, dan ikutlah tes-tesnya seperti itu. Nah, balik lagi yang kamu bilang tadi, sebenarnya di NIAS pun ada kesempatannya, ada akses kita mencapai hal itu. Salah satunya dengan yang kamu bilang tadi, beasiswa afirmasi ya. Untuk LPDP pun itu diberikan sebenarnya. Nah, tapi kenapa anak-anak di daerah kita itu tidak mengisi formasi itu? Karena mereka kurang ini aja, maksudnya kurang info. Info sebenarnya ada, tapi kurang ingin tahu untuk mendapatkan info itu. Nah, tapi yang aku apresiasi dari Lumar sendiri, selama Lumar kuliah, itu benar-benar Lumar memberikan energi, tidak hanya untuk kuliah aja, tapi benar-benar Lumar juga bisa mencari kesempatan-kesempatan mungkin dengan exchange study dan kemudian juga bisa dapat beasiswa. Jadi menurut aku itu adalah satu hal yang sangat baik tentunya. Iya. Karena aku rasa kayak waktu kita kan kayak kuliah itu cuma 4 tahun ya, dan kita harus pintar-pintar untuk menggunakan tahun-tahun kuliah kita. Jadi misalnya tahun pertama kepanitiaan organisasi, terus tahun ketiga coba-coba exchange atau gimana. Thank you for choosing something as better by the host. Oke. Nah, jadi kayak semuanya itu kayak punya kita harus dari awal tuh sudah tahu, kalau bisa tuh sudah tahu kita mau ngapain gitu. Selain study tentunya yang merupakan tanggung jawab kita. Nah, aku kayak menyayangkan aja gitu karena banyak kesempatan gitu kan. Cuman karena kita kadang dari internal kita mungkin malas atau apa gitu, akhirnya kita melewatkan banyak sekali kesempatan itu. Iya, karena setiap orang itu sebenarnya diberikan free will ya oleh Tuhan, diberikan kehendak bebas untuk mereka harus memilih. Ada mungkin yang mereka ingin memilih untuk melanjutkan studi, ada yang memilih untuk melanjutkan pekerjaan, ada yang memilih untuk membantu orang tua. Memang masing-masing punya free will seperti itu. Memang masing-masing orang itu punya prioritasnya masing-masing begitu. Tapi menurut aku kalau misalnya orang punya prioritas untuk studi itu hal yang keren sih menurut aku, kayak wow keren aja gitu menurut aku gitu. Karena kan dulu aku juga kenapa kita nggak maksimalkan waktu kita gitu kan? Betul. Dan dulu juga aku ingat banget gitu loh, waktu ketika setiap kali aku ikut seminar, kayak orang-orang yang udah studi di luar negeri itu kayak mentalnya beda aja gitu loh. Dan topik pembicaraannya dan cara berpikir mereka itu lebih luas, dan topik pembicaraan mereka bukan cuma tentang masalah tentang Indo atau segala macam, tapi bisa mencangkup luar negeri. Jadi kelihatan kayak cerdas, smart, dan aku juga pengen dapetin mental yang kayak gitu loh, seperti mereka. Nah, itu jadi motivasiku juga. Tapi sama seperti yang kamu bilang ya, setiap orang itu punya pilihan masing-masing gitu. Dan aku memilih untuk studi karena aku merasa aja gitu loh. Bahkan ketika kamu jadi ibu pun di keluarga kamu jadi role model buat anak-anak. Contohnya itu paling sederhana, role model, dan anak-anak kan melihat bahwa ibunya berani sungguh-sungguh gitu kan untuk studi. Nah, apalagi kalau kita bisa kasih dampak yang lebih lagi gitu loh, untuk terutama kita bisa pakai bekerja di bidang ilmu kita masing-masing. Nah, itu akan jauh. Tapi hal yang paling basic pun even jadi berumah tangga itu beneficial gitu loh buat keluarga kita. Menurutku sih seperti itu. Dan seorang ibu yang bijak juga akan melahirkan ini juga anak-anak yang bijak. Tapi bukan berarti aku kalau udah studi bakalan bijak juga ya, enggak. Jadi semua itu tergantung kayak ya pengalaman hidup juga gitu. Tapi itu mempengaruhi sih, pastilah mempengaruhi mental. Pastinya ada berpikir. Simpelnya adalah ketika kita ketika kita sekolah di NIAS, tentunya kita akan menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di sini, dan pengalaman, pengetahuan yang kita dapatkan juga sesuai dengan ruang lingkup yang ada di sini. Tapi ketika kita mungkin beranjak gitu
mungkin memulai untuk kuliah di luar kota misalnya, pasti ada insight-insight yang baru, ada pengetahuan-pengetahuan yang baru yang pasti akan kita dapatkan seperti itu. Oke, untuk lanjut ke universitas itu tidak ada persyaratan untuk bisa bahasa Belanda. Dan aku pilih Belanda sebenarnya kayak pokoknya 90% total dari mereka itu bisa bahasa Inggris. Beda kayak